Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita melanjutkan materi analisis dan estimasi biaya. Sebelumnya, kita sudah membahas terkait apa saja, terkait jenis-jenis biaya. Jadi, biaya kata kuncinya apa? Adalah pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu. Sesuatu itu berupa barang atau jasa. Kemudian biaya juga dihitung melalui uang. Nah, kemudian biaya juga diklasifikasikan menjadi beberapa ya. Yang pertama objek pengeluaran, itu contohnya tergantung dari objeknya. Misalkan biaya listrik, biaya BBM, biaya air, kemudian dan seterusnya. Jadi langsung merujuk pada objeknya. Kemudian untuk fungsi pokok dalam perusahaan itu dibagi menjadi tiga, yaitu biaya produksi, yaitu berkaitan dengan kegiatan produksi, biaya pemasaran, itu berkaitan dengan pemasaran dan pendistribusian dari produk tersebut siap dijual sampai diterimanya hasil penjualan, misalkan biaya promosi, komisi penjualan, biaya transportasi, dan biaya sampel. Jadi tidak hanya memikirkan transportasi, promosi, komisi ketika berhasil dijual, tapi juga terkait sampelnya juga diperhitungkan. Kemudian berikutnya adalah biaya administrasi dan umum. Itu misalkan gaji bagian akuntansi, gaji personalia, biaya perawatan kantor, biaya penyusutan peralatan kantor, dan kawan-kawan. Nah, kalau apa namanya, harga pokok penjualan itu terdiri dari biaya produksi dan beban komersial. Beban komersial itu apa? Beban komersial itu adalah beban administrasi dan beban pemasaran. Jadi beban pemasaran dan beban administrasi disebut dengan beban komersial. Kemudian biaya produksi itu apa? Harga pokok produksi yang terdiri dari apa? Terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Tapi sebenarnya juga memperhitungkan persediaan sebelum, persediaan awal, dan persediaan sesudah atau persediaan akhir. Jadi persediaan awal itu ditambahkan, persediaan akhir itu dikurangkan. Itu khususnya ketika sudah membuat pelaporan laba rugi. Kemudian hubungan dengan sesuatu yang dibiayai ada biaya langsung atau direct cost dan biaya tak langsung atau indirect cost. Kalau langsung itu lebih mudah tuh ditelusuri, tapi kalau tidak langsung akan susah. Nah, kemudian berikutnya adalah hubungan yang kaitannya dengan volume produksi, yaitu ada fixed cost atau biaya tetap. Berapapun volume produksinya, maka biayanya akan tetap. Kemudian ada biaya variabel. Biaya variabel itu berapa biayanya tergantung dengan jumlah volume atau jumlah kegiatan. Kemudian biaya variabel dia ada komponen tetap dan komponen variabelnya. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi semua kegiatan ya eh, untuk biaya yang dikeluarkan secara langsung, mau bahan baku langsung, mau tenaga kerja langsung, itu termasuk direct ya. Tapi kalau yang tidak langsung, itu biasanya langsung dijadikan satu sebagai biaya overhead. Nah, biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung ini disebut dengan biaya utama atau prime cost. Jadi sebutkan apa yang dimaksud dengan prime cost, apa saja. Nah, itu adalah biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, kalau biaya tenaga kerja langsung tanpa bahan baku ya dan overhead disebut dengan conversion cost. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, coba perhatikan untuk fixed cost dan variable cost. Untuk fixed cost dan variable cost untuk total ya, kegiatan total, biaya total itu kalau misalkan biaya tetap mau ada satu kegiatan atau 1.000 kegiatan, dia biayanya akan tetap. Sehingga biaya tetap total ini kan akan sama nih. Nah, coba kita lihat grafik di sini. Makin banyak volume diproduksi, maka biaya fix tadi itu akan lebih kecil.
Ini lihat yang ada kursornya ya. Sebaliknya, kalau biaya variabel total, dia tergantung volumenya. Volumenya besar berarti biaya variabelnya besar. Volumenya kecil berarti biaya variabelnya kecil. Jadi menyesuaikan. Kalau dihitung per unit, maka dia grafiknya adalah tetap. Jadi agak berbanding terbalik nih ya. Variabel total yang tadinya grafiknya begini menjadi mendatar. Kemudian biaya tetap total yang begini. Nah, makin banyak maka dia akan lebih kecil nih. Nah, makanya that's why mass production itu biaya fixnya, biaya tetapnya itu jadi lebih sedikit karena apa? Pembaginya itu lebih banyak sehingga yang dibebankan ke per unit itu jika volumenya besar, mass production itu sangat kecil. Sebaliknya kalau biaya variabel dia akan ya sama sesuai dengan jumlahnya. Oke, tadi kita sudah membahas ya. Pokoknya kalau yang langsung nih, itu ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung. Nah, selain yang langsung disebut dengan biaya overhead. Tapi sebenarnya biaya overhead itu bisa bersifat tetap, variabel maupun semi variabel. Nah, gimana sih kalau biaya overhead yang semi variabel? Biaya overhead yang semi variabel itu harus diklasifikasikan sebagai biaya tetap dan biaya variabel. Kenapa? Karena umumnya itu sifatnya korelatif, berhubungan nih tergantung volume produksi, jumlah kegiatannya, bukan fungsional sehingga perlu dipisahkan nih menjadi komponen tetap dan komponen variabel. Metodenya apa sih? Metodenya adalah dengan high-low method, graphical fitting method, dan regression method. Nah, kalau kita pertama kali mencoba yang high low dulu. Jadi pertama kali ada data demikian. Coba perhatikan antara bulan Januari sampai bulan Desember. Ini ada volume produksinya. Kemudian ada overhead pabriknya. Nah, namanya high low itu kita akan meng-highlight bagian yang paling high, paling tinggi, dan paling low, paling rendah. Jadi kita akan meng-highlight fokus pada biaya tertinggi dan terendah. Coba kita cek untuk yang tertinggi volume produksi dan biaya overhead-nya. Kita cari yang tertinggi ada di angka 360, kemudian biayanya adalah 5.600. Ini biaya tertinggi, ini volume tertinggi. Oke. 360 dan 5.600. Lalu bagaimana yang paling rendah? Kita cari yang paling rendah. Oke, ternyata 220. Biaya overhead rendahnya adalah 4.200. Nah, dua komponen ini 220 dan 360 ini akan kita fokuskan ke sini. Dengan cara apa? Kita hitung selisihnya. 360 dikurangi 220 sama dengan 140. 5.600 dikurangi 4.200 sama dengan 1.400. Ya. Nah, kemudian untuk menghitung biaya variabelnya, mari kita hitung. Namanya variabel kan bergantung sama volume. Sehingga kita mau menghitung berapa rupiah sih per unitnya. Gitu. Kalau volumenya berapa ya tinggal dikalikan aja dengan harga per unit. Maka kita hitung nih. Jumlahnya kan 140 unit. Biayanya 1.400. Maka biaya variabel per unitnya adalah 1.400 dibagi 140. Yaitu berapa? 1.400 dibagi 140? 10. Artinya harga per unit adalah Rp10 per unit. Makin banyak unit, ya tinggal dikalikan aja jumlahnya dengan Rp10 per unit tadi. Itu adalah komponen biaya variabelnya. Lalu komponen biaya fixnya, biaya tetapnya berapa? Mari kita hitung. Misalkan nih 360, berarti komponen variabelnya 360 dikali 10 sama dengan 3.600. Nah, berarti komponen fixnya tetapnya adalah 5.600 dikurangi 3.600, hasilnya 2.000.
kita cek. Yang kedua, 220 unit dikali dengan per unitnya adalah 10. 220 dikali 10 adalah 2.200. Itu sudah dapat biaya variabelnya. Lalu untuk biaya fixnya, tetapnya, maka tadi kan 2.200 nih. 4.200 dikurangi 2.200. Hasilnya 2.000, sama-sama 2.000. Sehingga komponen tetapnya adalah 2.000 dan komponen fixnya tadi berapa? 10. Nah, kira-kira begitu. Ini komponen tetapnya adalah 2.000, komponen variabelnya adalah 10x. Nah, rumus matematisnya itu demikian. Y itu adalah biaya semi variabel. Kemudian lambang ini adalah prediksi biaya semi variabel. Prediksinya sama dengan berapa? Komponen tetap ditambah komponen variabel. Komponen tetapnya tadi 2.000, komponen variabelnya tadi 10x. Sehingga untuk memprediksi bulan-bulan berikutnya, kita bisa pakai rumus 2.000 ditambah 10x, di mana x itu adalah volume produksi. Nah, karena di sini itu fokusnya hanya yang paling higher dan lower, nah, sehingga ketika biaya-biaya lain persebarannya sangat bervariasi, dia biasanya akan besar. Kecuali kalau jarak atau variasi antara biaya tertinggi dan terendah itu pendek. Nah, dia akan lebih kecil. Mari kita cek. Ini adalah bulan. Ini adalah data biaya semi variabel yang sudah given. Kemudian dari rumus kita cek berapa sih prediksi biaya semi variabel dan ini selisih absolutnya. Coba perhatikan. Selisih absolut itu akan 0 khusus untuk yang terendah dan tertinggi. Sementara akan bervariasi tergantung variasi data biayanya. Dan ketika dijumlahkan errornya adalah 234. Selisih antara prediksi dan data yang sebenarnya adalah 234. Itu adalah metode high-low, tinggi rendah. Nah, untuk metode yang kedua, metode pengepasan grafis ini memang jarang digunakan karena cenderung subjektif, tidak praktis dan tidak objektif. Nah, kemampuan visual itu sangat mempengaruhi sehingga ini tidak banyak digunakan. Lalu saya ingin menjelaskan metode yang ketiga adalah metode regresi. Nah, metode regresi itu akan mencari selisih angka terkecil penjumlahan kuadrat penyimpangan atau galat dari garis estimasi. Nah, seperti halnya metode high-low tadi, ada komponen biaya tetap dan komponen biaya variabel untuk prediksi. Biaya tetapnya A, biaya prediksinya adalah BX. Nah, rumusnya demikian ya. A bagaimana, B bagaimana, kita langsung coba saja. Nah, ini kita sudah ada data demikian. Bulan, kemudian volume produksi biaya semi variabel. Untuk volume produksi itu adalah X, biaya semi variabel adalah Y. Kemudian kita cek Y, sigma Y dikali sigma X kuadrat. Sigma X dikali sigma XY. Oke, berarti kita harus mengalihkan menjadi X kuadrat dan mengalihkan menjadi XY. Nah, oke. Ini XY, ini X kuadrat. Lalu kita kembali ke rumus nih. A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat. Jadi X kuadrat kemudian dijumlahkan. Dikurangi sigma X dikali sigma XY. Tadi dari hasil pengali. Dibagi N. N-nya berapa? Tadi N-nya 12 kan. Januari sampai Desember. Dikali sigma X kuadrat. Dikurangi sigma X. Nah, sesudah dijumlahkan kemudian dikuadratkan. Sementara kalau B,
N-nya berapa? 12 dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Jadi perhatikan ya, sigma X kuadrat dan sigma X dikuadratkan itu berbeda. Kalau sigma X kuadrat itu ini. Kalau sigma X dikuadratkan berarti 3361 dikuadratkan. Nah, berdasarkan rumus yang tadi, kemudian diperoleh A dan B. Sehingga A adalah komponen tetap ditambah komponen variabel kali X. Dan ini adalah rumus dari regresi. Mari kita cek untuk selisihnya. Selisih antara data yang sudah ada dengan prediksinya. Oke, dari sini selisihnya itu jauh lebih kecil. Yang tadi selisihnya 234 yang high low, kemudian kok regresi itu adalah 79,94. Ini relatif lebih kecil. Mengapa? Karena memperhatikan masing-masing data ini. Jadi sigma-sigma ini pasti dipengaruhi oleh keseluruhan data, tidak hanya mempertimbangkan yang high maupun yang low. Nah, itu adalah untuk memisahkan biaya semi variabel menjadi komponen fix atau tetap dan komponen variabel. Nah, kemudian pembagian berikutnya adalah hubungan biaya dengan sifat penggunaan. Yang pertama adalah biaya investasi. Nah, biaya investasi ini adalah biaya untuk mendapatkan sesuatu, menyelenggarakan sesuatu, melakukan pengadaan sesuatu di awal dan tidak berulang. Misalkan pengadaan mesin pabrik, pengadaan gedung, dan seterusnya. Nah, kalau biaya operasional dan perawatan, dia akan rutin berulang-ulang yang akan selalu dilakukan. Kemudian hubungan biaya dengan periode akuntansi itu ada pengeluaran modal, ya, yaitu pengeluaran yang memberikan manfaat pada periode akuntansi yang sedang berlangsung atau pada periode akuntansi yang akan datang. Sedang berlangsung atau yang akan datang. Jadi dua ya. Kalau pengeluaran pendapatan bukan pengeluaran modal, maka pengeluaran itu memberikan manfaat hanya pada periode tersebut saat pengeluaran itu terjadi. Nah, yang modal itu sedang berlangsung dan akan datang. Kok pengeluaran pendapatan itu hanya pada periode pengeluaran itu saja. Kalau pengeluaran modal ini akan dicatat sebagai aktiva. Kalau pendapatan enggak. Begitu. Nah, oke, untuk video kali ini akan saya potong sampai sini dulu, yaitu terkait biaya. Video berikutnya akan menjelaskan terkait arus biaya dan seterusnya. Baik, semoga menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.